Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang virus corona dan vaksin yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat karena Indonesia telah memulai langkah-langkah untuk vaksinasi secara nasional. Nah, sebenarnya apa pentingnya sih vaksinasi dan bagaimana vaksinasi ini kemudian dapat membantu kita untuk melawan pandemi COVID-19? Oke, langsung saja kita bahas ya. Di awal tahun 2020, kita sangat dikagetkan dengan berita bahwa adanya kemunculan virus baru di Wuhan, di China. Nah, virus yang muncul itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang diduga berasal dari kelelawar. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat sebagai COVID-19. Setahun setelah pertama kali dinyatakan sebagai gawat darurat kesehatan internasional, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia kini masih harus terus berjuang untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Salah satunya yang paling menjanjikan adalah dengan mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa dicapai salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi. Vaksin adalah agen biologis yang dibuat untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Secara sederhana, pada umumnya vaksin berisi seluruh bagian atau potongan organisme penyebab penyakit seperti virus yang kemudian dilemahkan atau dimatikan sehingga kehilangan kemampuannya untuk menimbulkan penyakit. Ketika vaksin disuntikan, tubuh kita akan mengenalinya sebagai ancaman dan mulai menciptakan antibodi yang tepat untuk melawan virus tersebut. Sehingga di masa depan ketika penyakit yang sama menyerang, tubuh menjadi lebih siap karena peran sel memori dan dengan sigap dapat mengenali virus hingga memproduksi antibodi yang resepnya telah dimiliki sistem imun semenjak kita divaksinasi. Antibodi yang terbentuk kemudian akan membunuh virus sebelum mereka dapat mulai menyebabkan sakit, atau setidaknya efek negatif dari virus dapat diminimalisir dan masa pemulihan menjadi lebih cepat. Itulah mengapa mereka yang sudah pernah dinyatakan positif tidak akan divaksinasi karena mereka dianggap sudah memiliki kekebalan atau antibodi terhadap virus corona. Juga, mereka yang sedang tidak fit atau memiliki penyakit tertentu tidak divaksinasi karena tubuh dalam keadaan lemah sehingga tidak siap untuk melaksanakan mekanisme pembentukan antibodi. Di Indonesia, total ada 7 vaksin yang akan dibeli dan digunakan oleh pemerintah. Termasuk salah satunya adalah vaksin asal produsen Sinovac di Cina yang saat ini sudah mulai diberikan pada sasaran prioritas. Ketujuh vaksin tersebut memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, namun tentunya sudah dapat dipastikan keamanannya dan sudah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Walaupun demikian, penggunaannya tetap memerlukan izin edar darurat dari BPOM yang akan menghitung angka efikasi yang merupakan persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi. Angka efikasi ini dapat berbeda di setiap negara karena karakteristik dari orang-orang yang ada di negara tersebut. Vaksin Sinovac sendiri seperti yang kita ketahui telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan telah mendapatkan izin edar darurat oleh BPOM yang mengatakan bahwa setelah hasil uji klinis tahap 3 didapatkan hasil efikasi vaksin sebesar 65,3%, yang artinya vaksin ini berhasil mencegah infeksi virus corona pada setidaknya 65 dari 100 orang yang divaksin. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa vaksinasi diperlukan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok yang saat ini tampak sebagai solusi paling nyata untuk menghentikan pandemi. WHO mengatakan bahwa kekebalan kelompok yang diperlukan untuk COVID-19 setidaknya harus tercapai 60-70% masyarakat yang kebal atau sudah memiliki imunitas terhadap virus SARS-CoV-2. Wah, ternyata memang sepenting itu ya vaksinasi. Maka dari itu, teman-teman dan Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir atau takut untuk divaksinasi karena sudah dapat dipastikan keamanannya. Tetapi perlu diingat juga bahwa nanti setelah mendapatkan vaksin, kita harus tetap menjaga 3M atau menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker karena bisa jadi kita termasuk dalam 35 orang yang masih rentan terkena COVID-19. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.